kita kan dengan di Indonesia contohnya kan nggak perlu janjian, udah depan rumah aku di sini gitu. Di sini juga yang Itu paling yang kita susah bisa. juga, apalagi kita kalau menurut aku nih ya, toilet. Toilet? Susah banget itu ketemuin toilet, nggak kayak kita di Indo mall-mall tiap floor ada semua toilet. Tiap kita nggak kemana-mana kita main masuk ke toilet bisa gitu ya. Kalau di sini kan lo nggak beli apaan, numpang toilet ya kagak bakalan bisa. Maksudnya toilet di tempat-tempat umum gitu? Enggak, toilet kalau di mana-mana maksudnya di mall. Di mall tuh nggak banyak toilet, palingan umpamanya Galeri Kaufhof ya paling cuma satu ada atau satu. apa. Cuma satu. Kalau kita kan H floor gitu. Mungkin dia ngirit air. Kan di sini. Iya, enggak. Terus udah gitu kalau umpamanya kita coba tiba-tiba kita di mana gitu ya, kecuali Tangstelle ya bisa. Mungkin kita ke restoran tapi kita nggak makan di sini, numpang dong ke toilet kagak bakalan bisa. Nggak boleh ya. Tapi ya mungkin kan? Mbak Desi ada beberapa. Kalau pengalaman aku ya alhamdulillah ya. Setiap aku kebelet gitu kan, ada aja ke restoran atau kemana, aku dikasih kok, boleh katanya. Oke. Gitu loh. Pernah justru waktu aku lagi nyari tempat waktu itu ya. Karena di perumahan gitu kan, nggak ada kamar mandi gitu. Terus nggak ada toilet umum gitu kan, terus aku tahu nggak memberanikan diri, ada orang depan rumah gitu ya, tapi kayaknya mereka orang Turki. Itu aku mesti bilang orang Turki juga, mereka tuh sangat ini loh, kayaknya mereka lebih lebih kayak kita. Saya minta bertanya gitu, maaf boleh nggak saya pinjam kamar mandi, bukan pinjam sih, saya mau perlu ke kamar mandi karena saya udah kebelet. Jadi ke rumahnya gitu? Iya, ke rumahnya dianterin. Mereka pas lagi depan rumah. Oke. Terus saya dianterin loh ke dalam, tapi akhirnya saya berpikir yang dulunya saya masih kan, aduh kayaknya orang Turki gimana gitu, tapi ternyata enggak loh, terbuka juga ternyata mereka ya, mereka tuh nggak takut gitu. Oh iya, kalau Turki ya Turki di sini banyak ya. Pengalaman lo beda kali, kalau kita kan keluar, kalau aku bukan di dalam kota maksudnya, kalau lagi jalan keluar. Ya of course pengalaman kita di sini nggak mungkin semuanya sama. Ada yang satu pengalamannya begini, yang lainnya seperti itu, makanya itu dia aku jalan keluar nih on the way cari pengalaman. Taman kita di sini bersih ya tuh, walaupun gimana kita memang ada tempat sampah, semua ada baik dan nggak baiknya, tapi kalau aku bilang lebih banyak baiknya ya, lebih banyak positifnya. Kalau aku bilang ya, kita tinggal di Eropa sini khususnya di Jerman ya. Disiplin. Di sini tuh disiplin orang-orangnya gitu, tidak mau seenaknya aja merasa bener. Nah itu nggak ada. Nah kalau kita di sini nggak ada merasa bener. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah itu aja harus kita terbawa. dari diri sendiri. Karena disiplin itu nggak bisa dari orang lain. Dari pertama dari diri sendiri. Iya benar-benar. Tempat sampah di sana. Nah kalau masih aja buang-buang sampah, nah itu artinya itu not disiplin. Mudah-mudahan di Indonesia juga orang-orang pada bisa disiplin ya. Nah dia generasi mudanya nih, mudah-mudahan mereka harus juga melihat. Ya. Tapi harus diawalin di mana ya? Karena kalau aku lihat di Indo, kalau kita pulang ya, tempat sampah itu ada di mana-mana. Tapi nggak ada yang buang sampah di situ kan. Iya, itu dia. Gimana coba? Harus dari diri sendiri kalau aku bilang. Kita harus menjadi contoh untuk orang lain. Jadi anak-anak juga liatin di sini ya. Umpamanya kita nyebrang. Nih, nyebrang aja di sini. Lampu merah, lampu hijau ya. Itu padahal nggak ada mobil, kita nggak boleh for bill, kita harus for bill. Ada anak kecil nggak boleh, kita bisa kena strafe juga. Oh iya benar-benar. Nah itu bagusnya gitu di sini. Jadi kita melihat sendiri, oh tuh ada anak kecil, oh nggak ada orang yang nyebrang. Oh di Indonesia kan main nyebrang aja udah. Gitu. Kaget kalau kita pulang ke Indonesia ya. Di sini kayak gitu, kita harus memberi contoh ke yang muda. Yang muda tuh meniru, kan gampang meniru anak. Iya benar. Jadi kita berilah contoh yang baik-baik kepada yang muda-muda. Iya benar. Artinya berarti kalau aku bilang sih intinya bahwa itu semua harus dari diri sendiri, dari kita dulu. Benar. Kalau kita udah bisa disiplin dengan diri kita, nah kita bisa kasih contoh ke orang lain. Jadi mulailah dari lingkungan kita sendiri. Benar gitu. ya. Terus boro-boro mau bakar-bakar sampah gitu ya. Nggak boleh. Iya. Bisa buang-buang sampah. Ya mungkin 5 tahun mendatang mungkin di Indonesia akan agak berubah, nggak tahu juga deh. Siapa tahu ya. Kita positive thinking aja ya. Iya benar. Jadi kita kalau positive thinking kita akan membawa jadi positif juga. Iya, of course. Nanti presiden selanjutnya yang juga lebih bagus juga gitu ya, yang mencintai nasionalisme, jangan kantong sendiri yang digendutin. Enggak dong. Nah itulah susahnya kalau di sini nih kalau umpamanya udah merasa salah, mereka mundur sendiri. Oh itulah bedanya dengan pemerintah.
kita di sana. Ya, kan? politik itu susah. Iya, makanya itu. Nah ya, Gitu. nah terus Mbak Desi di sini gimana kerja ya? Aku selalu kerja, alhamdulillah udah 15 tahun di sini, tidak Iya. pernah nganggur, selalu kerja dari pertama. Kebetulan aku menikah kan di Indonesia, di Hamburg ya. Kota Hamburg. Tapi kita tinggalnya 8 tahun di Bali, 2 tahun di Australia. Ya, baru aku setelah berapa tahun menikah baru aku pindah ke sini ke Hamburg. Suamiku orang Hamburg yang dulu ya. Terus kita 5 tahun di sana, aku cerai, terus aku pindah ke Mannheim. Kebetulan dapat kerja. Nah, yang bagusnya lagi aku di sini dapat visa permanen resident bukan karena merit loh. Jadi kalian-kalian yang mau ke sini jangan takut ya. Kalau penting didengerin. Kalian ini, iya guys benar ya. Aku pengalaman pribadi, aku bukan karena menikah mendapat permanen resident. Jadi karena aku kerja. Kebetulan perusahaanku itu termasuk perusahaan besar dengan 3.000 employee di Indonesia atau di sini? Ya, di sini. Oh, di sini. Dengan 3 Geschäftsführer. Jadi aku udah mau habis itu, aku bilang sama bosku gimana nih visaku sudah habis, visa kerjaku, tinggalku di sini. Mau diperpanjang atau aku mau pindah ke Amerika ternyata tadinya karena ada adikku di sana. Akhirnya dikasih surat bahwa dia masih memerlukan aku. Aku datang ke Behörde, itu apa ya katanya Behörde ya? Kantor imigrasi ya. Gitu ya. Di sana langsung kulihat, lihat unbefristet. Wah, ternyata bukan karena suami gue dapat permanen resident, cukup proud. Jadi jangan takut ya kalian di sini. Jadi kalian juga bisa, yang penting kalian sekolah yang betul. Terus nanti belajar bahasa. Kalau sekarang kayaknya B1 harus ya, B1 minimal. B1 B2. B2 lebih bagus. C yang paling aku dulu karena sekarang udah harus peraturannya begitu, dulu sih enggak, tapi kebetulan aku juga langsung dites gitu B2, jadi alhamdulillah aku nggak pakai sekolah lagi di sini, langsung dapat kerjaan. Alhamdulillah, karena dulu aku juga sempat juga di Indonesia, di Jakarta di Goethe Institute ya setahun, jadi udah lumayan lah ya. Pas dites di sini udah B2, udah nggak usah perlu, langsung kerja. Langsung gitu. Yang penting di sini udah dapat tempat izin tinggal ya, dan bisa cari kerja gitu ya. Dan di sini gampang cari kerja kan? Yang penting ada kemauan, bisa bahasanya ya. Artinya begini, kalau saya melihat ya, walaupun kita ijazah kita tuh dari Indonesia, kita mau S1, S2, S3, begitu kita ke sini, kalau aku bilang sih itu tidak terlalu qualify jadi akhirnya walaupun berpengaruh gitu, nggak terlalu berpengaruh. Akhirnya kalau saya pribadi, saya sih tidak perlu mesti yang kerja seperti apa, kalau sepanjang itu pekerjaan itu halal terus bisa menghasilkan, why not gitu loh ya. Nah, seperti saya juga pengalaman, saya begitu datang 2003, saya sekolah bahasa setahun setengah, 2003 2004 2005 saya langsung dapat kerja. Jadi kerja terus ya udah kerja di airport lama gitu kan, 15 tahun. Cuman ya begitulah sekarang ini, karena corona bangkrut, perusahaan bangkrut, banyak yang tutup, airport tutup. Jadi sekarang update lo ceritanya ya. Saya sekarang normal. Saya kehilangan pekerjaan setelah 15 tahun. Ya cukup berat. Tapi saya mesti bilang pemerintah Jerman di sini sangat bagus. Mereka punya sistem sosial yang bagus ya. Yang sangat bagus. Mereka membantu kita. Jadi memang pajak kita tinggi ya, Fit. Tapi kita balik lagi dengan keadaan corona ini kan. Kayak saya Cumba Spill, saya kurs Arbeit dapat 90% dari perusahaan, dari pemerintah, 30% dari perusahaan. Dari perusahaan saya. Kalau aku dapat 60%. Jadi saya ditanggung biaya makan terus sama apartemen. Makanya kalian yang di Indonesia jangan lupa ya, pajak itu penting untuk membangun negara ya. Jangan bilang nggak mau bayar pajak tapi mau dapat duit dari mana? Emang dari pohon-pohon yang berterbangan jatuh ke bawah. Jadi memang pajak itu penting dan kita akan nanti itu akan membayar renta kita, pensiun kita. Tapi di Indonesia kan nggak ada pajak. Makanya renta gitu. Itu perlu pajak. Karena kita banyak dibantu terus sama pemerintah, subsidi tentang isi tangstel sih bensin pom bensin gitu. Tuh kan orang sini jadi ngomongnya udah campur-campur, maaf ya teman-teman. Jadi kadang-kadang yang keluar Jerman, kadang-kadang yang keluar bahasa Indonesia. Itulah. Jadi kesimpulannya
menurut Mbak Desi ini mungkin sistem di Indonesia harus agak dirubah gitu ya. Betul. Ada mungkin lebih karena begini, pengalamanku sendiri gini ya, kayak BPJS ini naik nih ya. Umpamanya, aduh Mbak ini naik nih 100% begini-gini, so what gitu, istis masih dari 80 ya jadi 160.000. Kamu bisa beli iPhone hijet berapa harganya ya? Tetapi dengan BPJS yang itu tentang kesehatan, 80.000 naik, kalian demo atau dananya komplain, itu nggak masuk akal kalau menurut aku ya. Jadi kenapa kalian bisa beli gadget, bisa handphone atau segala macam yang luxury yang menurutku tidak penting. Kenapa dengan BPJS yang naik itu kalian demo dan komplain gitu? Mungkin karena belum biasa kali gitu istilahnya. Aku cuma bisa bilang gini, anak-anak sekarang berbahagialah kalian, karena kalian tuh hidup sekarang tuh udah benar-benar luksus hidup kalian. Kalian hidup enak. Kalau kita kasih contoh zaman kita dulu, itu beda sekali gitu loh. Makanya setiap saya ngelihat sekarang perkembangannya yang ada di Indonesia, saya tuh nangis gitu loh. Kenapa? Nangis saya enggak gitu waktu zaman itu, enggak, tapi begini. Sedih gitu kok. Karena enak banget gitu sekarang betul, ya. Kalian tuh sekarang menikmati semuanya ada gitu loh. MRT. Jadi fasilitas yang ada sekarang ini sama seperti yang ada di Eropa. Iya, benar. Iya kan? Benar. Yang zaman MRT kita dulu ada, tuh tidak ada segala sama macam sekali ada. gitu loh. Jadi jangan dirusak, disayang, jangan tuh. please ya. Itu memang kita juga minta please tolong dijaga. Ya. Karena itu untuk anak cucu kita nanti. Iya benar tuh, dengerin yang di Indonesia ya. Iya, sekarang MRT apa segala macam. Doh benar-benar zaman sekarang tuh semuanya lebih mudah buat anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Nah ya. Tapi jangan salah, kita dulu lebih kreatif loh daripada anak-anak zaman sekarang. Iya, kita ada main. Zaman kita dulu tahu nggak anak-anak kalian tuh sekarang udah ada Barbie, udah boro-boro Barbie. Apa ya sekarang pokoknya mainan yang serba. Lego Kita tuh zaman kecil dulu ngumpulin daun-daun pisang, ngumpurin jeruk Bali jadi kereta, didorong-dorong. Seru bener nggak sih? Terus bikin ini, kita bilangnya kalau di Manado namanya sabuah gitu, bikin rumah kecil yang ambil daun pisang. Kita bikin ngumpulin karet, main lompat karet. Main apa namanya tuh tembak-tembakan. Ya, tembak-tembakan yang dari bambu. Itu sebenarnya kalau saya bilang ya pribadi, saya kangen loh. Kangen ya. Karena kita berkomunikasi dan socializing. Kalau sekarang itu kan gadget. Itu dia sosialitanya begitu zaman sekarang. Sekarang tapi gadget. kita nggak bisa bikin apa-apa. Sekarang Kita nggak namanya bisa generasi Z. Ya, itu yang disayangkan ya. Mungkin di sisi yang satu itu keren gitu ya, modern. Tapi sisi yang lain berdampak jadi mereka nggak kreatif nggak kreatif dan sudah melupakan ininya ya. Kalau aku yang paling penting satu, ininya ya, behave-nya ya. Kita tidak boleh menebarkan kebencian. Kita ada harus solusi. Jadi begini, itu baik. Kalau aku sih bilang gini ya, lebih bagusnya ya berdamailah dengan diri kita, berdamailah dengan lingkungan kita, berdamailah dengan orang. Itu aja. Benar, sih, itu kunci hidup ya. Jadi insya Allah kalau itu dilakuin di mana-mana kita bisa hidup ya, damai. Itu pengalaman kita ya selama kita di sini. Alhamdulillah kita baik dengan orang, kita tidak pernah jahat dengan orang, kita selalu berusaha. Itu kan natur kita sebagai orang Asia. Suka membantu orang, suka peduli dengan orang. Ya alhamdulillah kita sampai sekarang masih tetap hidup kita eksis di sini gitu ya. Kalau menurut mamaku ada sesuatu kata yang bagus ya, katanya kamu melihatlah bahwa diri kamu itu belum tentu baik daripada orang lain dan belum tentu lebih jelek dari orang lain. Jadi jangan ngejudge orang dulu sebelum kamu ngejudge diri. Itu paling penting. Jadi istilahnya ngaca diri dulu gitu ya. Kalau kita udah baik baru boleh mencemooh orang. Jangan mencemooh, nggak boleh. Satu hal yang mesti kalian tahu ya guys, orang Jerman itu pola berpikirnya tuh beda loh. Memang sangat beda ya. Maksudnya beda gimana? Contohnya begini, mereka tuh tidak yang, kalau aku bilang they don't have a small brain gitu, they have a big brain. It's mean mereka tuh nggak suka ngerumpi. Satu. Enggak. Orang Jerman tuh pengalaman ya, teman kerja apa semua. Dan mereka tuh tidak ada yang namanya tuh terlalu ekstrim, like dislike di dalam hidup ini, di dalam pekerjaan, berteman itu pasti ada. Tapi kalau saya melihat dengan orang Jerman sendiri ya Mbak,
pengalaman deh, nggak tahu dengan Mbak Desi ininya pengalaman. Mereka kalau saya lihat tuh mereka tuh lebih terbuka gitu ya. Kalau mereka suka, mereka bilang, "Hei, aku suka kamu," gitu. Kalau mereka tidak suka, mereka bilang, "Saya tidak suka kamu, kamu salah." Dan bagusnya mereka tuh akan bilang alasannya kenapa saya tidak suka, ini begini. Jadi saya pun akan menerima dengan oh iya ya benar ya gitu loh. Jadi terbuka gitu mereka itu. Betul. Nah itu yang benar saya belajar loh selama 15 tahun sini, dan itu saya terapkan dalam hidup saya. Saya pulang Indonesia pun dengan keluarga saya begitu ya. Saya selalu ajarkan mereka untuk apa-apa gitu. Apa-apa semua tuh harus nih dipikirkan dulu, baru dimasukin ke hati, baru kamu ngomong. Aduh susah itu loh. Atau enggak ya, jangan dari sepihak dengar gitu loh. Makanya dari kanan ngomong, kiri lagi juga dengar. Jadi ada itu bisa ambil lagu kesimpulan. Phil Collins, both side of story itu better. Jadi jangan cuma satu telinga doang. Berarti apa ya, kita harus lebih berhati-hati, jangan nyeplos aja gitu ya, jangan asal. Nah, itulah orang Indonesia kan katanya orang gue dengar ya, itu sowieso ya. Ya, jadi maksudnya udah kata-kata begitu udah paling udah nggak solid deh. Sebelum kita komentar mungkin dipikir dulu gitu ya, apa itu nyakitin orang apa gitu. Enggak gitu itu ya. Kita belajar ya, artinya begini, aku banyak belajar di sini. Benar, aku banyak belajar di sini. Bahwa ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, ada hal-hal yang tidak perlu kita bicarakan. Dan itu benar, itu mereka benar-benar bikin di sini. Dan kedua, kita tidak ada jarak antara saya dengan bos saya. Contohnya di dalam pekerjaan, kita tidak ada bos kita tuh punya ruangan sendiri tuh enggak gitu loh. Nih kita satu semuanya ya genau. Atau enggak, contohnya saya kerja nih, saya kan reception di depan. Kalau umpama saya urgent, saya harus ke kamar mandi atau saya harus makan, kan kita dapat ini ya break pause gitu 15 menit. Saya panggil bos saya, "Bos, silakan gantiin saya mau makan 15 menit." Datang dia. Iya di Indonesia begitu. Bos mana yang mau gitu? Juga gitu, sama bos itu juga gitu sama. Dan umpamanya kalau kita, dia nggak nyuruh kamu nggak deh, dia ngerjain sendiri. Nah kita kan anak buahnya jadi nggak enak kan, jadi kita lihat, jadi nggak ada kamu begini semua order, getting order gitu nggak. Di sini not doing getting order, dia dilihat sendiri. Kita dari harus kreatif, terus kita lihat nih bos kita ngerjain ini, masa kita duduk-duduk atau kita sama-sama take and give ya sama bos juga. Kalau ada yang sakit kita tukeran, itu ya biasa lah gitu ya, tukeran jadwal. Tapi meskipun begitu kalian tetap respect dengan bos kalian ya, maksudnya hormat gitu ya. Itu ada batasan di situnya, karena, ada lah. Ya karena jangan sampai jadi kayak salah tanggap gitu, ngelunjak gitu ya. Cuma memang di sini ada beda ya. Aku kerja berapa lama, berapa kali, ada yang perdu, ada yang persi. Artinya itu dia bilang udahlah lu nyebut nama aja. Nah, dia tuh mau deket lebih nyantai. Tapi ada juga yang persi. Persi itu artinya yang udah yang masih agak jarak. Formil. So, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita sama Mbak Desi dan Fitri. Menarik sekali ya, argumennya pribadinya, genau, kok pribadinya, pengalaman pribadi. Aku jadi ngaur ini kebanyakan ngobrol ngalor ngidul. Ya, kayaknya kita masih banyak yang bakalan bisa dibicarain loh sebetulnya ya Mbak ya. Tapi ini harus masakin suami. Benar. Nggak ada pembantu di sini ya. Semuanya suami sudah mau pulang. Jadi kita lanjut nanti di hari yang lain dengan tema yang beda tentunya. Dan mudah-mudahan kalian juga suka dengan video ini, pengalaman pribadi kita di sini. Dan kalau suka jangan lupa like and subscribe. Yes.